Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zasya Fiona, NIM F1F119338. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu dalam penyusunan tinjauan pustaka, terdapat 5 langkah sistematis yang perlu dilakukan. Jelaskan pada setiap tahap tersebut masalah yang sering ditemukan dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu kita harus mencari literatur yang relevan. Pencarian di literatur, jurnal, buku-buku yang terbaru dan Anda anggap relevan dengan topik riset yang diteliti. Di tahap ini, kita cukup membaca sekilas saja sumber yang ingin kita ambil. Yang terpenting, kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya, temukan literatur relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran atau overview dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji, karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dan dari beberapa penelitian. Cara mengatasinya yaitu pertama, kita perlu mencari database ilmiah yang benar, seperti Google Scholar, JSTOR, EBSCO, Project Muse, atau Humanities and Social Science. Telusuri kata kunci Anda dengan kata khusus untuk membantu Anda memfilter dan menyaring hasil penelusuran. Selanjutnya yang kedua yaitu evaluasi sumber. Jika kita seenaknya menyalin semua kalimat dari sumber tersebut, maka akan menjadi plagiat. Oleh karena itu, yang paling enak itu adalah dengan sumber-sumber bahasa Inggris. Jadi jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan sedikit berbeda. Kita harus evaluasi dan seleksi juga yang mana yang benar-benar memenuhi syarat pada ujungnya dari Anda melakukan penelitian. Kita mempublikasikan juga biasanya, jika kita mempublikasikan biasanya ke reviewer tersebut juga pasti akan melihat sumber-sumber dari yang kita cari itu, apakah itu sumbernya bagus, bereputasi bagus, maka mereka akan memperhitungkan. Pastikan sumber yang kita gunakan itu adalah kredibel. Pada Google Scholar ditemukan beberapa artikel yang telah dikutip dengan jumlah citasi yang tinggi. Berarti artikel tersebut berpengaruh di lapangan. Dengan demikian harus dimasukkan ke dalam literatur review. Ruang lingkup literatur review akan bergantung pada topik dan disiplin ilmu yang memerlukan literatur review. Dalam sains, biasanya hanya meninjau literatur terbaru. Dalam humaniora, mungkin mengambil perspektif sejarah yang panjang, misalnya untuk melacak bagaimana makna suatu konsep telah berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu identifikasi tema, diskusi, dan gap. Antara informasi teori yang ada akan bisa menjawab permasalahan kita. Itu yang harus kita cari. Dan kita jangan berpuas diri jika jawabannya itu sudah ada. Maka tidak perlu lagi Anda teliti. Cara mengatasinya yaitu jadi kita harus mengembangkan lagi ide pemikiran kita itu. Apa yang sudah bisa dijawab oleh hasil penelusuran literatur yang sudah kita lakukan dari rumusan masalah yang akan diteliti dan mana yang belum. Berdasarkan bacaan dan catatan yang kita buat dapat dicari tren dan pola. Apakah itu pendekatan tertentu menjadi lebih atau kurang populer dari waktu ke waktu, temanya, pertanyaan atau konsep apakah yang muncul di seluruh literatur, perdebatan, konflik, dan kontradiksi dalam sumber manakah yang tidak setuju, publikasi, adakah teori atau studi yang berpengaruh, dan gap atau kesenjangan, apakah ada yang hilang dari literatur, apakah ada kelemahan yang perlu diatasi. Langkah ini akan membantu untuk menyusun struktur literatur review dan dapat menunjukkan bagaimana penelitian Anda akan berkontribusi pada pengetahuan yang ada. Baiklah, dilanjutkan dengan nomor 4, yaitu outline atau garis besar struktur literatur review. Buat garis besar struktur literatur review Anda dengan beberapa cara. Struktur ini bergantung pada apa yang kita temukan dalam literatur dan apa yang kita tekankan. Kemudian kita membuat outline, jadi rancangan outline yang dari literatur review tadi kita boleh pakai format, tetapi tidak harus mengikuti itu dengan kaku. Kita cari outline yang benar-benar relevan dengan permasalahan kita.
Jika kita selalu membuat definisi, misalnya pengertian dari bunga. Nah, itu tidak perlu dibuat. Karena jika kita buat, maka itu akan tidak terlalu banyak kontribusinya. Untuk bagian pengertian itu bisa kalian buat dalam bentuk istilah atau dalam glosarium, misalnya itu adalah definisi operasional, dan kalau itu yang mau ditekankan pengertiannya. Cara mengatasi yaitu menulis tinjauan pustaka. Jadi setelah membuat garis-garis besar dari apa yang sudah Anda temukan dari survei tadi, barulah Anda rancang outline. Ada berbagai pendekatan untuk mengatur body literature review. Anda harus memiliki gambaran kasar tentang strategi sebelum mulai menulis. Bergantung pada panjang literatur yang dibuat, Anda dapat menggabungkan beberapa strategi ini, misalnya keseluruhan struktur mungkin tematik, tetapi setiap tema dibahas secara kronologis. Baiklah, yang kelima yaitu tulis ulasan literatur review. Tinjauan pustaka yang baik itu bukanlah meringkas dari semua sumber yang ada, karena ringkasan dari apa yang sudah dibuat orang itu seperti semuanya itu adalah plagiat. Kemudian yang baik itu adalah Anda mampu menganalisis, membentuk kerangka berpikir, lalu kemudian melakukan evaluasi kritis seperti tadi dalam bentuk notasi sehingga menggambarkan dengan jelas gambarannya. Dan sedemikian rupa sehingga setiap paragraf menggambarkan dengan jelas gambaran pengetahuan terkini tentang topik yang kita teliti. Dan akhirnya mulailah kita menulis. Pastikan literatur review kita memiliki pendahuluan, bagian utama yang merangkum dan mensintesis sumber dan kesimpulan, sama seperti teks akademis lainnya.